Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan materi mengenai financial technology atau yang dikenal dengan sebutan fintech, dan juga mengenai personal finance. Sebelum beralih pada topik bahasan, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Imade Kelvin Indra Setiawan, dengan NIM 2007521038. Kemudian ada rekan saya Willy Yanda dengan NIM 2007521039. Kemudian ada Nakia dengan NIM 2007521047. Dan yang terakhir ada Nimade Santi Dewi Pratnyani dengan NIM 2007521052. Adapun topik bahasan kami pada kesempatan ini yaitu pertama mengenai fintech, kedua mengenai personal finance, dan yang ketiga adalah inklusi dan literasi keuangan. Baik, topik bahasan kita yang pertama adalah mengenai fintech yang akan dijelaskan oleh Santi dan saya sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikut merupakan sejarah vintage. Kehadiran vintage sebagai fenomena baru pada sektor keuangan tidaklah muncul secara tiba-tiba. Vintage merupakan akumulasi perkembangan antara finansial dan teknologi. Pada awalnya, istilah vintage merupakan padatan kata kepanjangan dari Financial Service Technology Consortium, sebuah proyek yang diprakarsai oleh Citicorp atau sekarang Citigroup. Keberhasilan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi di luar sektor finansial segera mengubah arah dan paradigma sektor finansial. Kehadiran teknologi baru mengubah perilaku masyarakat, seperti kehadiran internet dan smartphone. Berdampak pada seluruh sektor ekonomi, tidak terkecuali sektor finansial. Walaupun istilah vintage baru muncul setelah teknologi informasi berkembang, namun sebenarnya cikal bakal vintage telah dapat dilacak sejak ratusan tahun yang lalu. Profesor Douglas W. Arner dari University of Hong Kong membagi perkembangan vintage ke dalam 4 era, di mana yang pertama terdapat vintage 1.0 berlangsung antara tahun 1866 sampai 1967, di mana ini merupakan era pengembangan infrastruktur dan komputerisasi, sehingga terbentuk jaringan keuangan global. Kemudian terdapat vintage 2.0 berlangsung antara tahun 1967 sampai 2008, di mana ini merupakan era penggunaan internet dan digitalisasi di sektor keuangan. Selanjutnya terdapat vintage 3.0 dan vintage 3.5, berlangsung dari antara 2008 sampai sekarang. Vintage 3.0 merupakan era pengembangan atau penggunaan telepon maupun smartphone di sektor keuangan. Sedangkan vintage 3.5 merupakan era kemunculan entitas bisnis teknologi keuangan sebagai pendatang baru, memanfaatkan peluang dari inovasi teknologi proses, produk, dan model bisnis, serta perubahan perilaku masyarakat. Selanjutnya merupakan pengertian dari vintage. Financial technology, atau juga disingkat dengan sebutan vintage, merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan. Financial technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan,
dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Financial technology merujuk pada penggunaan perangkat lunak dan platform digital untuk memberikan pelayanan atau layanan finansial pada konsumen. Financial technology memiliki potensi yang tidak terbatas sebagai alat dan teknologi baru yang sedang berkembang, serta sebagai tantangan yang dihadapi oleh model bisnis lama. Layanan atau pelayanan keuangan model ini dapat disertai dengan kecepatan, reliabilitas, dan efisiensi lebih. Berikut merupakan ekosistem dari fintech. Penting untuk memahami komposisi ekosistem fintech, mulai dari subsistem yang terhubung dengan pemangku kepentingan dan terkait dengan 5 atribut ekosistem inti. Kelima atribut ekosistem fintech tersebut yaitu: yang pertama ada demand. Demand merupakan atribut yang berhubungan dengan permintaan pelanggan di seluruh konsumen, perusahaan, dan lembaga keuangan. Konsumen terutama yang berasal dari kalangan generasi milenial dan Z cenderung memiliki minat yang tinggi atas penggunaan fintech dalam bertransaksi. Kemudian yang kedua terdapat talent. Talent merupakan atribut yang berhubungan dengan ketersediaan teknologi, layanan keuangan, dan bakat kewirausahaan. Teknologi informasi menjadi backbone utama pesatnya kemajuan fintech beserta inovasi-inovasi layanan keuangannya. Kemudian ketiga terdapat solutions. Solution merupakan atribut yang berhubungan dengan pengenalan teknologi, produk, layanan, dan proses baru. Berbagai kendala yang selama ini muncul dari transaksi konvensional dapat diatasi oleh fintech. Kemudian yang keempat terdapat kapital. Kapital merupakan ketersediaan sumber daya keuangan untuk startup dan internal inisiatif. Banyak perusahaan startups yang berkembang sangat membutuhkan kapital dalam jumlah yang relatif besar, namun membutuhkan aliran dana yang cepat, liquid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir terdapat policy. Policy merupakan atribut yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah di bidang regulasi, perpajakan, dan inovasi inisiatif. Di Indonesia, Bank Indonesia secara proaktif telah mengeluarkan sejumlah aturan yang berhubungan dengan fintech. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis fintech. Menurut Bank Indonesia, terdapat 4 kategori fintech. Yang pertama yaitu peer-to-peer lending dan crowdfunding. Kemudian ada market aggregator. Kemudian ada manajemen risiko dan investasi. Dan yang keempat ada payment, clearing, dan settlement. Apa sih itu peer-to-peer lending dan crowdfunding? Jadi, peer-to-peer lending atau P2P lending merupakan layanan pinjaman dana kepada masyarakat yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari perusahaan penyedia layanan. Nah, contoh layanan dari P2P lending di Indonesia adalah Coinworks yang menyediakan platform memberi pinjaman dan peminjam. Nah, dari jenis fintech pinjaman online itu ada contohnya seperti Uang Teman. Kemudian untuk contoh fintech berupa cicilan tanpa kartu kredit itu seperti Kredivo dan Akulaku. Nah, sedangkan untuk crowdfunding sendiri adalah jenis fintech yang melakukan penggalangan dana dengan menggunakan teknologi untuk membiayai suatu karya atau menyumbang korban bencana. Nah, sesuai dengan istilah yang digunakan, layanan ini adalah pembiayaan massal. Contoh paling populer layanan crowdfunding ini sendiri adalah kitabisa.com yang sering kita gunakan untuk menolong korban bencana alam.
Selanjutnya ada market aggregator, di mana market aggregator ini merupakan salah satu layanan fintech yang menyediakan beragam informasi layanan keuangan sehingga pengguna bisa membandingkan beragam layanan keuangan yang akan dipilih. Nah, contoh dari market aggregator ini sendiri adalah produk kartu kredit, kredit tanpa agunan, asuransi, sampai dengan KPR dan kredit kendaraan bermotor. Selain memberikan informasi, penyedia platform tersebut bisa membantu untuk mengajukan berbagai produk keuangan yang sesuai. Nah, salah satu contoh dari market aggregator di Indonesia adalah cermati.com. Selanjutnya, yaitu manajemen risiko dan investasi. Nah, platform ini sebenarnya sudah lama ada di Indonesia, namun istilah fintech belum seterkenal sekarang karena layanan pinjaman online yang marak. Nah, secara singkat, platform fintech ini merupakan perencanaan keuangan berbentuk digital. Pengguna akan dibantu untuk mendapatkan model investasi yang paling sesuai. Nah, ada beberapa contoh fintech yang masuk dalam kategori ini, seperti Bareksa, Investri, hingga online pajak yang membantu pengguna dalam mengatur pajak. Selanjutnya adalah jenis yang keempat, yaitu payment, clearing, dan settlement. Nah, di mana payment, clearing, dan settlement ini merupakan produk fintech yang memberikan pelayanan seperti e-wallet ataupun payment gateway. Nah, contohnya itu seperti GoPay, OVO, atau Sakuku BCA, dan masih banyak lagi. Nah, pada setiap transaksi yang terjadi di e-wallet, tentu terjadi perputaran uang yang harus dilindungi oleh Bank Indonesia. Selanjutnya adalah materi mengenai fintech, startups, dan marketplaces. Perusahaan rintisan startups dan lapangan pasar marketplaces juga sangat terkait dengan fintech. Nah, seiring dengan maraknya perkembangan ekonomi digital di Indonesia, baik sejak sebelum maupun saat pandemi global COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia, sampai dengan pertengahan 2020, tercatat sudah terdapat 6 perusahaan rintisan yang memiliki nilai lebih dari 1 miliar US dollar, atau sering disebut dengan istilah unicorn. Nah, ikon ke-6 top startups Indonesia yang didownload dengan menggunakan layanan Android bisa dilihat di atas tabel, di mana terdapat Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, OVO, dan juga JDID. Nah, ikon-ikon tersebut jika ditelusuri lebih lanjut, bisa kita lihat pada tabel berikut, di mana terdapat Gojek dengan basic service-nya yaitu adalah ride hailing, dengan statusnya saat ini Dekakorn, dan payment app-nya adalah GoPay. Kemudian ada Traveloka dengan basic service-nya yaitu travel agent, dengan statusnya saat ini unicorn, dan payment app-nya adalah Uangku. Selanjutnya ada Tokopedia dengan basic service-nya yaitu marketplaces, dengan status unicorn, dan payment app-nya adalah OVO. Kemudian yang keempat ada Bukalapak dengan basic service-nya yaitu marketplaces, dengan statusnya saat ini yaitu unicorn, dan payment app-nya adalah Dana. Yang kelima ada OVO, basic service-nya adalah financial technology. Statusnya saat ini adalah unicorn, dan payment app-nya adalah OVO. Kemudian ada JDID dengan basic service-nya yaitu marketplaces, dengan statusnya saat ini adalah unicorn, dan payment app-nya adalah GoPay. Nah, seperti yang kita lihat, masing-masing perusahaan unicorn startups Indonesia telah memiliki atau bekerja sama dengan fintech tertentu. Daftar fintech yang digunakan oleh masing-masing perusahaan unicorn startups dapat dilihat pada tabel berikut, di mana top startups yang fokus menjalankan aktivitas layanan keuangan adalah OVO, sedangkan GoPay masih menjadi bagian dari aplikasi Gojek.
Fintech sendiri tidak terlepas dari yang namanya kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan fintech yaitu memberikan kemudahan untuk memberikan donasi, memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran, kemudian memudahkan untuk mengelola keuangan, memudahkan masyarakat untuk membuka rekening, memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, dan memudahkan seseorang untuk berinvestasi. Di samping itu, terdapat kekurangan dari fintech itu sendiri, di mana diperlukannya komputer atau smartphone yang terhubung dengan internet. Kemudian, belum semua mengerti penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi. Ketiga, rawan penipuan. Dan yang keempat, maraknya situs yang tidak mengantongi izin OJK sebagai pihak yang berwenang. Selanjutnya adalah topik bahasan kedua, yaitu mengenai personal finance yang akan dibawakan oleh Nakia. Apa itu personal finance? Personal finance merupakan aktivitas yang melibatkan semua keputusan keuangan individu yang meliputi penganggaran, tabungan, asuransi, dan hipotek. Pada dasarnya, personal finance adalah penerapan prinsip-prinsip keuangan pada keputusan moneter yang dibuat baik untuk keuangan pribadi ataupun untuk keluarga. Financial planning atau perencanaan keuangan merupakan proses berkelanjutan dalam mengelola keuangan pribadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk diri sendiri atau keluarga. Perencanaan keuangan mengharuskan kita menjawab beberapa pertanyaan. Beberapa di antaranya relatif sederhana, seperti berapa penghasilan tahunan saya, berapa banyak utang yang saya miliki, dan berapa pembayaran bulanan saya atas utang tersebut. Ada juga pertanyaan yang membutuhkan penyelidikan dan perhitungan, seperti berapa nilai aset saya, bagaimana cara terbaik menganggarkan pendapatan tahunan saya. Pertanyaan yang lain ada yang memerlukan beberapa pemikiran ke depan dan peramalan, seperti berapa banyak kekayaan yang dapat saya kumpulkan selama masa kerja saya, dan berapa banyak uang yang saya perlukan ketika saya pensiun. Financial Planning Life Cycle. Di setiap tahap kehidupan, ada perubahan yang direkomendasikan dalam fokus perencanaan keuangan individu, yaitu yang terbagi ke dalam 3 tahap atau stage. Stage pertama, kita berfokus pada pembangunan kekayaan. Stage kedua, kita mengalihkan fokus ke proses melestarikan dan meningkatkan kekayaan yang telah dikumpulkan dan terus diakumulasikan. Stage ketiga, kita berfokus beralih ke proses hidup dan jika mungkin terus menumbuhkan kekayaan yang disimpan setelah pensiun. Pada setiap tahap, tentu saja komplikasi dapat muncul. Perubahan dalam kondisi seperti status perkawinan atau pekerjaan atau dalam prospek ekonomi secara keseluruhan misalnya. Akhirnya, seperti yang juga bisa dilihat, kebutuhan finansial mungkin akan mencapai puncak di tahap kedua kira-kira pada usia 55 atau 10 tahun sebelum usia pensiun biasa. Ada 5 langkah dalam personal financing, planning, dan proses. Langkah pertama yaitu mengumpulkan informasi dan mengevaluasi situasi keuangan saat ini. Berapa penghasilan yang dimiliki seseorang? Berapa biaya yang dimiliki seseorang? Berapa pengeluaran seseorang dialokasikan? Berapa banyak pinjaman yang dimiliki seseorang? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang dapat ditanyakan saat langkah ini. Langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, adalah menetapkan tujuan keuangan. Tujuan keuangan dapat berupa apa saja seperti telepon, perjalanan, pernikahan, dan rumah, dan lain-lain. Selain menentukan tujuan finansial dan biaya untuk itu,
seseorang juga harus menentukan berapa banyak waktu yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah ketiga, yaitu mengembangkan rencana keuangan. Fleksibilitas, likuiditas, proteksi, dan pajak semuanya harus diperhitungkan dalam perencanaan keuangan. Rencana keuangan yang kokoh harus memiliki asuransi yang cukup untuk menghindari bencana keuangan. Anggaran pribadi merupakan instrumen yang sangat baik untuk memantau apakah aktivitas keuangan yang sebenarnya berjalan seperti yang direncanakan dan bagaimana pengeluaran dialokasikan. Langkah keempat, menerapkan rencana keuangan. Rencana keuangan lebih seperti peta daripada tujuan, yaitu alat yang mengarah menuju goals keuangan seorang individu. Langkah kelima yaitu meninjau implementasi dan merevisi rencana. Seiring berjalannya waktu, banyak hal yang berubah. Oleh karena itu, seseorang harus meninjau rencana keuangan mereka dan mengevaluasi kembali situasi keuangan mereka. Ada 4 segi teknis pengelolaan personal finance. Yang pertama yaitu penggunaan dana. Yang kedua, penentuan sumber dana. Yang ketiga, manajemen risiko, jiwa dan aset. Dan yang keempat, perencanaan pensiun. Dalam penggunaan dana, harus ada prioritas dalam alokasi dana, seperti contohnya untuk konsumsi sebesar 60%, tabungan sebesar 10%, dan investasi sebesar 30%. Dalam penentuan sumber dana, untuk mengatasi pengeluaran yang besar, sumber pembelanjaan utang dapat dipertimbangkan. Yang ketiga yaitu manajemen risiko jiwa dan aset. Seorang hendaknya memiliki proteksi yang baik untuk tindakan preventif ketika kejadian-kejadian yang tidak terduga terjadi. Salah satunya adalah dengan mengambil asuransi. Dalam perencanaan pensiun, ada 4 langkah yang perlu diputuskan, yaitu menganalisis aset-aset dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki, mengestimasi pengeluaran-pengeluaran kebutuhan dan menyesuaikannya dengan inflasi, mengevaluasi pendapatan pensiun yang direncanakan, dan meningkatkan pendapatan dan bekerja paruh waktu. Beranjak ke topik terakhir kita yaitu mengenai inklusi dan literasi keuangan yang akan dibawakan oleh Wilianda. Pengertian inklusi keuangan dan literasi keuangan. Inklusi keuangan adalah pemenuhan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka memperkuat kesejahteraan dan mengurangi penyebab terjadinya inflasi. Inklusi keuangan ini tercatat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK /07/2016. Selanjutnya, literasi keuangan adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko. Keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial dan menghindari risiko keuangan, baik individu maupun sosial, dan juga dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, ada pun alasan mengapa dibutuhkannya literasi dan inklusi keuangan. Sektor jasa keuangan memiliki peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara global. Literasi dan inklusi keuangan ini sebagai dari 2 dari 3 pilar yang terdapat dalam trilogi pemberdayaan konsumen yang mengedukasi masyarakat untuk mengenal bagaimana sih cara membaca laporan keuangan yang baik.
Manfaat dari literasi keuangan dan inklusi keuangan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya dari sisi ekonomi makro, antara lain mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang dapat menentukan dan memanfaatkan produk dan atau layanan jasa keuangan atau tingkat inklusi keuangan, sehingga pada akhirnya akan mendorong kesejahteraan terhadap masyarakat. Kenaikan tingkat inklusi keuangan akan mengurangi kesenjangan atau inequality dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya akan berujung pada penurunan tingkat kemiskinan. Selanjutnya adalah manfaat dari inklusi keuangan. Inklusi keuangan itu memiliki cukup banyak manfaat di dalamnya. Menurut Bank Dunia, peningkatan inklusi keuangan dengan nilai 1% saja, itu maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat 0,03%. Belum lagi efek lain dari inklusi keuangan dalam bentuk pembuatan lapangan kerja, penurunan tingkat kemiskinan, hingga mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu juga, inklusi keuangan juga diharapkan dapat memberi bantuan lebih terhadap atau untuk negara. Berikutnya adalah tujuan dari inklusi keuangan, di mana tadi terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 garis miring POJK titik 07 garis miring 2016. Yang pertama, meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan PUJK. Meningkatnya penyediaan produk atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Selanjutnya, meningkatnya penggunaan produk dan atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Selanjutnya ada usaha Bank Indonesia. Yang pertama ada pendidikan tentang keuangan, di mana pilar mendasar yang digunakan adalah memberikan pendidikan dan informasi berupa wawasan dan pengetahuan, serta kesadaran terkait dengan produk dan jasa keuangan. Selanjutnya ada fasilitas keuangan publik atau publik. Pemerintahan menyiapkan fasilitas keuangan publik yang bermanfaat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat, di mana inisiatif dalam pilar ini termasuk dalam pemberian subsidi dan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta juga pemberdayaan UMKM. Selanjutnya ada pemetaan informasi keuangan. Pemerintahan membuat pemetaan untuk menambah kapasitas masyarakat hingga menjadi lebih layak dalam mendapatkan layanan yang berkualitas dan nyaman dari intuisi atau institusi keuangan formal. Selanjutnya ada kebijakan dan peraturan yang mendukung, di mana pemerintah menciptakan kebijakan yang dapat mendongkrak aktivitas sosial, produk atau jasa keuangan, sekaligus menyusun skema produk menurut kebutuhan masyarakat. Juga menciptakan kebijakan untuk mendongkrak perubahan ketentuan dengan mengurangi dampak penggunaan valuta asing yang tak terkontrol. Selain itu, pemerintahan juga menyiapkan mekanisme penyaluran dana bantuan dari perbankan, memperkuat landasan hukum untuk perlindungan konsumen, serta merapikan kajian tentang inklusi keuangan untuk memutuskan arah kebijakan secara bertahap. Selanjutnya, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi. Pilar kelima tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan lembaga keuangan akan keeksistensian
segmen potensial pada masyarakat dan untuk meningkatkan distribusi produk atau jasa keuangan. Selanjutnya, yaitu perlindungan konsumen. Sesuai namanya, strategi ke-6 ini bertujuan untuk masyarakat merasa aman dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan lembaga keuangan. Inisiatifnya melalui transparansi produk, penanganan keluhan nasabah dengan tepat, mediasi, dan memberikan edukasi terhadap konsumen atau nasabah, dan juga memberikan edukasi terkait anggaran keuangan. Berikut, baik sekian materi yang dapat saya paparkan pada presentasi kali ini. Adapun beberapa referensi yang kami gunakan sebagai penunjang materi untuk materi fintech dan personal finance ini, yang dapat dilihat pada slide. Baik, sekian presentasi materi yang dapat kami paparkan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, yang membuat kurang berkenan di hati. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.